Artinya meskipun memantul 1 kali atau 2 kali, kita masih harus melanjutkan rally tersebut. Jadi ketika bolanya memantul di wall atau di fence, bolanya memang bola yang masih hidup, gitu kan. Kalau di video sebelumnya kita sudah sedikit membahas mengenai pukulan soft di olahraga padel ya, maka di video kali ini kita akan membahas apa peran dan fungsi wall dan fence di olahraga padel. Jadi ketika teman-teman pertama kali masuk ke lapangan padel ya, maka ada beberapa fitur di lapangan padel yang harus teman-teman perhatikan. Pertama, di sisi samping ada yang disebut dengan wall yang biasanya terbuat dari akrilik bening. Jadi wall yang biasanya terbuat dari bahan akrilik ini memang bisa kita gunakan untuk memantulkan bola terlebih dahulu. Jadi sisi wall kita ya, sisi wall di lapangan kita itu boleh kita gunakan untuk memantulkan bola. Artinya kita tidak harus melakukan pukulan bola langsung ke arah lapangan musuh, tetapi kita bisa memantulkannya ke wall. Jadi kita diperbolehkan melakukan pukulan seperti ini, di mana bolanya memantul ke wall terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke lapangan musuh. Dan wall bagian belakang ya, atau back wall itu juga bisa kita gunakan untuk memantulkan bola. Jadi kita tidak harus melakukan pukulan langsung ke sana, tetapi kita bisa melakukan pukulan ke sana. Ketika teman-teman ada di posisi depan, kemudian bolanya datang ke belakang, kita bisa melakukan pukulan, di mana pukulan tersebut memantul ke wall, kemudian baru masuk ke lapangan musuh. Dan itu merupakan salah satu advantage ya, atau keuntungan bermain padel. Jadi meskipun kita ada di posisi depan, ketika bolanya ke belakang dan kita mengejarnya dengan tubuh kita menghadap ke belakang, kita bisa melakukan pukulan yang nantinya pukulan tersebut bisa memantul ke lapangan musuh dan bola tersebut masih dianggap sebagai bola yang hidup. Sisi dari wall kita biasanya menjadi target ketika musuh kita melakukan pukulan serve pertama kali. Jadi ketika musuh kita melakukan pukulan serve ya, biasanya memang mereka menarget serve tersebut untuk memantul ke wall terlebih dahulu. Karena ketika memantul ke wall, serve-nya akan lebih sulit dikembalikan daripada ketika serve-nya langsung masuk ke lapangan kita. Jadi ketika teman-teman berdiri di sisi lapangan ini, misalnya ada orang yang melakukan pukulan serve, maka pukulan serve-nya biasanya akan mengarah ke wall. Dan pukulan serve tersebut tidak boleh memantul di fence ya, tetapi boleh memantul ke wall. Asumsinya bahwa pukulan serve dari musuh itu memantul ke wall, maka sulit untuk kita mengembalikannya. Setidaknya lebih sulit dibandingkan ketika serve-nya ada di tengah-tengah, gitu kan. Jadi sisi wall ini akan dipakai musuh kita untuk keuntungan mereka ketika melakukan pukulan serve. Selain dari sisi wall kita ya, yang bisa kita gunakan untuk melakukan pantulan, ada juga yang disebut dengan fence yang ada di samping dan ada di bagian atas lapangan padel. Jadi set fence ini ya, yang bisa kita gunakan adalah set fence musuh atau sisi dari musuh kita, di mana kita bisa memantulkan bola ke fence mereka untuk menghasilkan pantulan yang tidak bisa diprediksi. Jadi ketika teman-teman memantulkan bolanya ke lapangan, kemudian ke fence, maka pantulannya itu tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang mungkin memantul ke sana atau memantul ke sini. Karena memang fence ini terbuat dari bahan kotak-kotak ya, artinya pantulan bolanya bisa ke sana atau justru kembali ke tempat kita gitu kan. Jadi salah satu strategi ya yang bisa teman-teman gunakan untuk memenangkan poin adalah melakukan pukulan, di mana pukulan tersebut akan masuk ke sisi musuh, kemudian memantul ke fence. Karena memang pantulannya akan random gitu kan. Jadi strategi menggunakan fence itu juga merupakan salah satu strategi yang banyak digunakan pemain profesional. Kalau kita berbicara masalah sisi fence kita ya, jadi kita berdiri di lapangan ini, sisi fence ini memang tidak bisa kita gunakan untuk memantulkan bola. Jadi kita tidak boleh memukulnya dan memantul ke fence kemudian ke sana, tetapi kita bisa memantulkan bola ke fence di sisi musuh kita. Jadi misalnya musuh kita di sebelah sana, mereka memantulkannya ke fence, maka itu merupakan strategi yang cukup sulit untuk kita kembalikan karena pantulannya akan random. Ketika kita berbicara masalah side wall dan back wall ya, biasanya memang digunakan untuk menghasilkan pantulan bola sampai bola ini keluar. Jadi ketika teman-teman memperhatikan orang yang melakukan pukulan padel secara powerful ya, bolanya sampai keluar lapangan gitu kan, itu memang menggunakan sisi samping wall atau sisi belakang wall dari lapangan padel musuh. Setelah bolanya memantul di lapangan ya, maka bola ini diperbolehkan memantul ke wall atau ke fence beberapa kali. Artinya ketika bolanya memantul ke bawah, lapangan bawah, kemudian memantul ke wall, side wall atau sisi wall samping, kemudian memantul ke sisi wall belakang, maka bola tersebut masih bola aktif yang harus kita mainkan. Artinya meskipun memantul 1 kali atau 2 kali, kita masih harus melanjutkan rally tersebut. Jadi kalau bolanya langsung memantul ke wall atau ke fence, maka bolanya dianggap keluar. Tapi kalau bolanya memantul ke lapangan, kemudian memantul ke wall atau ke fence, berapa kali pun itu masih dianggap bola yang hidup. Jadi pastikan teman-teman mengetahui peraturan ini ketika nantinya bermain padel. Jadi itu tadi peran dan fungsi dari wall dan fence yang ada di lapangan padel. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bisa bermanfaat.